Tujuan Negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pada alinea keempat, yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraannya didasarkan atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak. Selanjutnya, lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Apa yang menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia? Mari kita perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang berikutnya, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuara sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang terakhir, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.